Sekarang kita lanjutkan lagi menyimak tulisan Budi Munawar, Dr. Budi Munawar Rahman tentang Tai Chi sebagai way of life. Bab 4, tubuh sebagai medan kesadaran ya. Jadi dia melihat tubuh sebagai medan kesadaran itu. Dalam banyak tradisi filsafat barat, tubuh sering ditempatkan pada posisi kedua setelah pikiran. Sejak René Descartes memisahkan res cogitans dan res extensa, pikiran dipandang sebagai pusat identitas, sementara tubuh dianggap sebagai mekanisme biologis yang dapat dianalisa dan dipakai. Pandangan ini memberi sumbangan besar bagi perkembangan sains, tapi juga menanamkan warisan keterpisahan. Manusia modern belajar mengidentifikasi diri dengan pikirannya, dengan narasi mental yang terus berbicara tanpa henti. Sementara tubuh menjadi latar yang sering diabaikan. Dalam konteks inilah Tai Chi hadir sebagai koreksi sunyi. Ia mengembalikan tubuh bukan sebagai objek, melainkan sebagai medan kesadaran. Maurice Merleau-Ponty dalam Phenomenology of Perception menyatakan bahwa tubuh bukan sekedar benda di dunia, tapi cara kita memiliki dunia. Kesadaran tidak melayang di udara. Ia berakar dalam pengalaman jasmani. Ketika kita menyentuh, berjalan, dan atau menoleh, kita tidak sekedar menggerakkan massa biologis, tapi membentuk makna. Tai Chi menghidupkan kembali kesadaran ini. Dalam setiap gerakan yang perlahan dan terarah, tubuh kita menjadi ruang dialog antara diri dan dunia. Ini kan Budi Munawar menginterpretasikan kita punya narasi. Lah. Setiap bangun tidur, saya selalu tersenyum, bukan cemberut kan? Ya, karena itu mencerminkan jiwa kita kan? Karena di depan saya ada 24 jam yang sama sekali baru. Saya berjanji akan mengisi setiap momen dengan sepenuh hati dan melihat semua makhluk hidup dengan mata welas asih. Luar biasa ini ya. Dalam latihan Tai Chi, seseorang tidak hanya belajar bentuk gerakan, tapi belajar merasakan. Ia merasakan berat badan berpindah dari satu kaki ke kaki lain. Merasakan kontak telapak kaki dengan tanah. Merasakan tulang belakang yang memanjang. Merasakan napas yang turun ke perut. Proses ini tampak sederhana, namun sebenarnya radikal. Ia memindahkan pusat perhatian dari pikiran yang abstrak ke pengalaman langsung. Seperti yang dikatakan oleh William James, pengalaman langsung adalah arus kehidupan yang sesungguhnya. Tubuh adalah pintu masuk ke arus itu. Tubuh dalam Tai Chi bukan sekedar wadah, melainkan instrumen pengetahuan. Dalam tradisi Taoism, tubuh dipandang sebagai mikrokosmos yang mencerminkan makrokosmos. Lao Tzu menulis bahwa manusia mengikuti bumi, bumi mengikuti langit, dan langit mengikuti Tao. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa tubuh manusia berada dalam jaringan kosmik yang luas. Ketika seseorang berdiri dalam posisi awal Tai Chi dengan lutut sedikit ditekuk dan bahu rileks, ia tidak hanya menyiapkan ototnya, tetapi menempatkan dirinya dalam keselarasan dengan gravitasi dan ruang. Wah, menurut saya ini Pak Budi Munawar ini ketika menulis ini pun diam-diam dia sudah melakukan itu semua. Ya,
Jadi apa kontak kita anak itu jodoh itu meskipun frekuensinya jarang dan hanya singkat-singkat saja, tapi dia mengerjakan itu ya dari dia punya kemampuan untuk mengangkat ini ya sedimentasi itu sudah ada di dalam diri dia tuh. Kesadaran tubuh dalam Tai Chi bersifat menyeluruh. Ia tidak hanya melibatkan otot besar, tetapi jaringan halus seperti sendi, ligamen, dan bahkan sensasi internal. Konsep tradisional tentang Qi, energi vital yang mengalir melalui meridian, mungkin tidak sepenuhnya dapat diverifikasi dengan metode ilmiah modern. Namun secara fenomenologis, banyak praktisi melaporkan sensasi aliran hangat atau getaran lembut ketika bergerak dengan penuh perhatian. Kita dapat menafsirkan pengalaman ini sebagai bentuk integrasi sistem saraf, pernapasan, dan pernapasan ya. Antonio Damasio menekankan bahwa emosi dan kesadaran terikat erat dengan proses biologis tubuh. Dengan melatih perhatian pada tubuh, kita secara tidak langsung memodulasi sistem saraf otonom. Di era modern, banyak orang hidup dalam disosiasi halus dari tubuhnya. Mereka bekerja berjam-jam di depan layar, komputer misalnya, menahan napas tanpa sadar, dan baru menyadari ketegangan ketika rasa sakit muncul. Dan perlu dijelaskan oleh dokter dulu, baru tahu dia. Jadi dia tidak peka. Tai Chi mengundang kita untuk memperlambat dan mendengar tubuh sebelum ia berteriak. Dalam setiap transisi gerakan, terdapat momen kecil refleksi. Apakah bahu terangkat? Apakah rahang mengeras? Apakah napas tertahan? Kesadaran ini tidak bersifat menghakimi, tapi penuh perhatian. Dalam filsafat eksistensial, tubuh sering menjadi lokus keotentikan. Jean-Paul Sartre memang berbicara tentang tubuh sebagai situasi yang membatasi sekaligus memungkinkan kebebasan. Namun berbeda dari pendekatan yang menekankan konflik antara kesadaran dan tubuh, Tai Chi melihat tubuh sebagai sekutu. Ia bukan hambatan, melainkan jalur menuju keutuhan. Ketika seorang belajar menerima keterbatasan fisiknya, ia juga belajar menerima batas eksistensialnya. Tubuh juga menyimpan keingatan, bukan hanya ingatan kognitif, tetapi memori gerak dan respons emosional. Trauma, stres, dan kebiasaan hidup meninggalkan jejak dalam postur dan napas. Peter Levin menunjukkan bahwa pengalaman traumatis sering terinternalisasi dalam sistem saraf dan dapat dilepaskan melalui kesadaran tubuh. Tai Chi dengan gerakan lambat dan pernapasan dalam menciptakan ruang aman untuk pelepasan tersebut. Ia tidak memaksa perubahan, tetapi menyediakan kondisi yang memungkinkan tubuh mengatur ulang dirinya. Dalam latihan, seringkali seorang menyadari betapa sulitnya bergerak perlahan tanpa tergesa. Pikiran ingin cepat selesai, ingin mencapai bentuk sempurna. Namun tubuh mengajarkan kesabaran. Setiap gerakan memerlukan koordinasi halus antara kaki, pinggul, tulang belakang, dan tangan. Kesalahan kecil ternyata terasa nyata. Namun disitulah pembelajaran terjadi. Aristoteles menulis bahwa kebajikan lahir dari kebiasaan yang dibentuk melalui praktek. Dalam Tai Chi, kebijaksanaan itu bukan hanya moral, tetapi somatik. Ya.
Tubuh belajar pola baru yang lebih efisien dan seimbang. Merleau-Ponty menyebut tubuh sebagai aku yang diam. Ia selalu hadir sebelum kita menyadarinya. Tai Chi mengajak kita berdamai dengan aku yang diam itu. Dalam keheningan gerak, kita mungkin menemukan bahwa banyak kecemasan sebenarnya berakar pada ketegangan fisik yang tidak disadari. Ketika bahu turun dan napas mengalir, pikiran pun menjadi lebih jernih. Namun, penting untuk tidak mereduksi Tai Chi menjadi teknik relaksasi semata. Tubuh sebagai medan kesadaran juga berarti tubuh sebagai medan tanggung jawab. Dalam dunia yang semakin digital, tubuh sering diabaikan. Kita hidup dalam representasi dan simulasi. Sherry Turkle mengingatkan bahwa konektivitas virtual dapat mengurangi kehadiran nyata. Tai Chi adalah latihan kehadiran konkret. Ia mengembalikan kita ke ruang 3 dimensi. Di tanah di bawah kaki, ke udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. Walah, nampaknya buku-buku yang dijadikan referensi oleh Pak Budi ini penulisnya adalah orang-orang yang ojo-ojo itu. Memang sedang penghayat Tai Chi. Kalau enggak, dari mana dia bisa mengambil kesimpulan ini? Tidak bisa dengan pengamatan. Karena rasa buah apel pun atau buah durian pun tidak bisa didiskusikan. Tidak bisa dilihat dari daftar pustaka. Tapi oleh orang yang mengalami sendiri, makan sendiri. Dan setelah dia juga sadar bahwa kalau saya ceritakan pada orang yang belum pernah makan, juga nggak nyambung itu. Mereka juga nggak ngerti itu. Atau ngapain ngomong banyak kata-kata, makalah bikin pusing aja. Dalam konteks sosial, kesadaran tubuh juga mempengaruhi cara kita berinteraksi. Tubuh yang terbuka dan napas yang tenang menciptakan aura yang berbeda dari postur yang tegang. Martin Buber berbicara tentang relasi aku engkau sebagai perjumpaan yang penuh kehadiran. Tubuh yang sadar memfasilitasi perjumpaan semacam ini. Kita tidak hanya mendengar dengan telinga, tapi juga dengan seluruh keberadaan. Tubuh dalam Tai Chi juga mengajarkan kerendahan hati. Tidak semua hari tubuh terasa sama. Ada hari ketika keseimbangan mudah dan ada hari ketika goyah. Fluktuasi ini mengingatkan bahwa kita adalah bagian dari siklus alami. Heraklitus menyatakan bahwa segala sesuatu mengalir, pantarai itu. Tubuh adalah bukti nyata dari aliran itu. Dengan menerima perubahan fisik, kita belajar menerima perubahan hidup. Namun juga perlu kritis. Tidak semua pengalaman tubuh dalam Tai Chi bersifat menyenangkan. Ada rasa pegal, ada frustrasi ketika gerakan terasa sulit. Beberapa orang mungkin tidak merasakan sensasi Chi seperti yang digambarkan guru mereka. Penting untuk mengakui bahwa pengalaman bersifat subjektif dan beragam. Tubuh setiap orang unik. Tai Chi bukan perlombaan menuju pengalaman mistik, melainkan proses eksplorasi pribadi. Secara ilmiah, penelitian menunjukkan bahwa latihan Tai Chi dapat meningkatkan propriosepsi. Ya, ini kemampuan merasakan posisi tubuh dalam ruang. Peningkatan ini berhubungan dengan keseimbangan dan pencegahan jatuh pada lansia. Namun, di luar manfaat klinis, terdapat dimensi makna. Ketika kita sadar akan tubuh, kita lebih
sadar akan keberadaan kita sendiri. Seperti dikatakan oleh Gabriel Marcel, eksistensi adalah partisipasi, bukan sekedar fakta. Tubuh adalah cara kita berpartisipasi dalam dunia. Pada akhirnya, memahami tubuh sebagai medan kesadaran berarti menyadari bahwa spiritualitas tidak harus terpisah dari jasmani. Dalam Tai Chi, tidak ada perpisahan antara meditasi dan gerak. Meditasi terjadi dalam gerakan itu sendiri. Kesadaran tidak melayang di luar tubuh, tapi meresap dalam setiap sendi dan otot. Lao Tzu menulis bahwa yang paling lembut di dunia menembus yang paling keras. Kesadaran yang lembut dapat menembus lapisan ketegangan tubuh yang keras. Nah, dari sini kalau harus saya mengambil kesimpulan, ini penulis dari Barat ini ya, kok rasanya mirip dengan dia mengerti kalau dia mendengar ajaran di Nusantara ini Surodiro Joyoningrat lebur dening pangastuti. Dari mana ini semua terjadi? Saya juga heran itu, perlu dieksplor itu. Ya. Akhirnya Tai Chi bukan sekedar rangkaian teknik, tetapi latihan kembali ke tubuh sebagai sumber kebijaksanaan. Dalam dunia yang terfragmentasi, di mana pikiran sering terpisah dari pengalaman, Tai Chi menawarkan rekonsiliasi. Tubuh menjadi guru yang sabar. Ia mengajarkan keseimbangan tanpa kata-kata, ketenangan tanpa paksaan, dan kehadiran tanpa dramatisasi. Melalui tubuh yang sadar, kita belajar bahwa hidup bukan hanya dipikirkan, tapi dijalani. Nah, ini daftar pustakanya ini. Dulu saya apa menjadi orang yang take it for granted bahwa Aristoteles dan semua itu Socrates dan lain-lain itu saya anggap itu barat. Nah ini tapi kok kalau melihat daftar pustaka dan kutipan-kutipan ini sebenarnya dari dulu barat dan timur itu memang adalah satu. Hanya pikiran kita yang diskriminatif yang memisahkan antara barat dan timur. Ya, ya. Timur adalah Pino, barat adalah barat. Ini menurut saya yang harus ditinjau ulang lagi itu untuk orang-orang yang belajar di perguruan tinggi ya. Ya, coba lihat itu. Orang-orang ini semua yang apa, dikutip oleh Budi Munawar kan. Jadi memang saya bisa beruntung itu dapat ketemu karena Mas Takung bertemu dengan orang-orang seperti ini ya. Oke, sampai akhirin sini dulu kita lanjutkan dalam bab 5 ya.